Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dari kaliman khosyal anata minkum. Dalika adapun bolehnya menikahi ima nikahul mamlukati, artinya menikahi amat yang dimiliki inda adamit tuli, di waktu tidak adanya kecukupan, itu liman bagi orang khosyah yang khawatir siapa man, atau yang takut siapa man. Khofa artinya khawatir siapa man, al-anata pada jatuh zina. Az-zina artinya jatuh pada perilaku zina. Wa asluhu, adapun aslinya al-anat itu al-masyaqqatu, kesulitan. Jadi makna aslinya lafaz al-anat itu adalah kesulitan. Di sini ditafsiri jatuh terhadap perilaku zina. Itu al-masyaqqatu, kesulitan, sumia dinamakan bihi dengan al-anat. Apa azina zina? Li'annahu, karena sesungguhnya perilaku zina itu sababuha, menjadi sebabnya masyaqqah. Bil hati, dengan ketentuan atau dengan hukuman, batasan fit dunia, di dunia, wal uqubati, dan siksa fil akhirati, di akhirat. Jadi boleh menikahi murah-murah, ya, artinya memberikan mahar murah. Kondisinya ada mutul, tidak ada harta benda untuk dipakai mahar, ya, karena khawatir akan perilaku zina, maka boleh menikahi perempuan amat yang dimiliki. Artinya ya kalau zaman sekarang sudah nggak ada itu al-mamlukat, perempuan amat yang dimiliki yang bisa dikasih mahar murah-murah. Nah, berarti tugas manusia sekarang ini tentu saja adalah menahan perilaku seksualnya, ya, supaya dialihkan kepada sesuatu yang lebih positif. Jadi ini merupakan satu bentuk perlindungan Allah terhadap perempuan di masa itu. Ternyata dari zaman dulu yang namanya pelecehan seperti itu sudah ada. Islam atau Al-Quran memberikan solusi. Daripada melakukan zina, ya sudah nih, coro gampangannya ayat niki ngoten nggih. Kalau memang takut terjerumus ke perilaku zina, ya sudah situ, menikah dengan perempuan-perempuan sembarangan yang bisa dikasih mahar murah, sing penting ngonoanmu itu keturutan. Nah, istilahnya ngoten iki. Jadi Allah pun tidak senang dengan muslim yang seperti itu. Bahkan dulu waktu di pengajian Bukhari itu Abi menjelaskan, ya, perilaku yang boleh tapi dibenci. Artinya dibenci itu jika dilakukan tanpa alasan yang kuat, ya. Itu diantaranya adalah makan. Jadi orang makan itu alasannya ya harus secukupnya, nggak boleh terlalu banyak. Kemudian perceraian. Jadi kalau perceraian ini yang sering digembar-gembor, padahal makan itu juga termasuk. Di dalam hadisnya sangat jelas, ya. Jadi perilaku mubah atau halal atau boleh lah istilahnya boten dosa untuk dilakukan, tapi harus punya alasan kuat untuk melakukan. Itu selain perceraian adalah makan. Nah, yang dibesar-besarkan oleh orang-orang itu soal perceraian, padahal seringkali perceraian itu alasannya pasti kuat, ya. Pasangan yang sudah berkomitmen, kemudian pasti itu keputusan yang tidak mudah. Tapi makan itu nggak pernah diperhatikan.
Padahal sama, karena di situ tidak menggunakan au tapi menggunakan wawu yang dimana level kemurkaan Allah itu sama. Ketika seseorang makan tanpa alasan ya, tidak ada kebutuhan pasti, jadi kan boleh tapi tidak disenangi. Terus kemudian sama apa? Ya berhubungan ya. Berhubungan itu sekalipun sudah suami istri itu juga nggak boleh terlalu sering, karena nggak baik untuk kesehatan dan seterusnya. Tujuan menikah adalah untuk bertumbuh bersama, si perempuan dinikahi bukan untuk menjadi budak seperti itu, mboten, tapi ada tujuan ibadah yang mulia. Jadi Islam ini Al-Quran memberikan sebuah solusi untuk para laki-laki yang pada saat itu, bukan hanya pada saat itu, nyatanya memang ada orang-orang yang tidak punya penahanan nafsu yang baik, sampai dikatakan oleh Al-Quran, ya sudah nikahi perempuan yang juga gampangan, istilahnya begitu. Kalau ingin dapat perempuan yang mulia, ya otomatis si laki-laki ini harus membentuk dirinya menjadi seseorang yang mulia gitu ya, secara dia secara potensi, secara penahanan diri, harus punya pertahanan diri yang baik. Secara tidak langsung ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau seorang laki-laki punya pertahanan diri yang baik, tentu tidak mudah terjerumus pada nafsu syahwat. Jadi sampai oleh Al-Quran diberikan solusi, lek gak iso ngempet, ya sudah segeralah menikah. Artinya kalau pernikahan itu hanya beralasan, pernikahan ini harus disegerakan, supaya tidak terjerumus pada bla 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 segala macam itu. Kalau kalian nanti ketemu laki-laki yang alasannya segera menikah biar tidak terjerat zina, ini jelas pelecehan. Karena apa, di dalam Al-Quran sudah jelas di sini dikatakan bahwa dari kaliman khosyal anata minkum. Jadi menikahi perempuan sembarangan, menikahi perempuan dengan mahar murah supaya tidak jatuh di al-anat, supaya tidak jatuh di jurang perzinaan. Nah, itu adalah hal paling ele-ele iku sing iso dilakukan. Jadi kalau ada laki-laki yang datang dengan alasan seperti itu, jelas di sini sampean dilecehkan. Di sini sampean dilecehkan dan ya harus punya pertahanan diri. Meskipun ini nggak gampang ya, aku cuma ngomong kalau ada. Mudah-mudahan nggak kejadian ya yang kayak gitu. Karena pernikahan yang seperti itu akan memberatkan satu pihak, perempuan dan keluarganya otomatis. Dan juga memberatkan satu pihak perempuan, laki-lakinya juga banyak dirugikan, terutama keluarganya. Keluarga si laki-laki otomatis ya harus jogo wibawai anake lanang harus jogo wibawai anake di hadapan perempuan yang dinikahi hanya karena alasan syahwat itu tadi. Ini loh, hati-hatinya, perlunya kita berhati-hati di dalam masalah ibadah menikah. Sekali lagi, pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Seumur hidup itu bukan perkara sehari dua hari, seumur hidup itu waktu yang lama. Jadi ya jangan salah orang, mudah-mudahan nggak ada yang salah orang. Terus liman khosyal anata minkum, bikhila fiman berbeda dengan orang, minkum darimu, bikhila fiman berbeda dengan orang, layakofu yang tidak khawatir, siapa manhu pada zina, minal ahrori, dari orang-orang yang merdeka. Fala yahilu, maka tidak halal lahu bagiman apa nikahuha, menikahi amat. Artinya tidak dianjurkan kalau seseorang yang tidak khawatir, tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya terjerumus pada zina, artinya dia punya kontrol emosi yang baik, kontrol kontrol hawa nafsu yang baik.
Nah, maka ya lebih baik memilih perempuan yang ahror, ya, yang merdeka, perempuan baik-baik yang dilamar dengan cara yang baik. Wakada, dan itu sebagaimana man adapun orang istatoa yang mampu siapa man tulahur rotin pada mencukupi untuk menikah dengan perempuan merdeka. Kalimatnya tulahur rotin maknanya sakmono dawane. Tulahur rotin pada mencukupi untuk menikah dengan perempuan merdeka. Walaihi, dan itu atas kada Asy-Syafi'i, adapun pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kalau seorang laki-laki yang mampu mempersunting perempuan mulia, ya berarti dia dapatkan perempuan yang seperti itu, perempuan yang mulia. Wa kharaja, dan mengecualikan biqaulihi dengan ucapan musannif min fatayatikum, dari lafat min fatayatikum, dari lafat min fatayatikumul mukminat al kafiratu, siapa al kafiratu, perempuan-perempuan kafir, fala yahillu, maka tidak halal lahu bagi mukmin apa nikahun menikahi kafirah walau adima, sekalipun tidak walau adima, sekalipun tidak sekalipun mampu membiayai, ngoten mawon. Jadi kalau maknanya adima itu nek basa Jawa niku kasepen ragat apa coba. Adima niku ya wis tak maknani murad nggih, walau adima, sekalipun mampu. Siapa man wa khofa, dan takut terhadap zina, siapa kafirot. Jadi kalau kafir meskipun dia adalah orang yang terjaga dari zina, tetap jangan menikah dengan yang tidak seiman. Jangan menikah dengan yang tidak seiman, karena imannya sudah beda, otomatis dalam banyak hal pasti sulit. Wa in tasbiru, dan apabila bersabar engkau an nikahil mamlukati, dari menikahi perempuan amat, itu khairun, lebih bagus, lakum bagimu. Li Allah yasiro, supaya tidak jadi siapa alwaladu anak itu rokikon, hamba. Kalau bisa bersabar ya. Jadi wa in tasbiru khairul lakum. Kalau engkau bersabar untuk mendapatkan perempuan baik-baik, maka itu lebih baik bagimu. Alasannya apa? Supaya bisa melahirkan anak-anak yang baik. Jadi li Allah yasir al-waladu rokikon. Artinya di sini supaya tidak melahirkan anak yang jiwanya juga jiwa budak. Apakah sekarang perempuan yang diperbudak, perbudakan itu apakah masih ada? Jadi kalau secara hukum di mana-mana memang sudah nggak ada nih, tapi secara sosial masih orang-orang dengan jiwa budak itu masih. Kalau kita di zaman sekarang perbudakan yang seperti disebutkan di kitab itu ya, didapatkan terus nanti kalau pengen lepas nebus macam-macam lah bentuk budak gitu fikir gitu. Di zaman sekarang sudah nggak ada, ini sudah diselesaikan di zaman dulu. Apakah sudah benar-benar dihapuskan? Nah, sebenarnya kalau dihapuskan secara tekstual tidak ada. Kecuali memang negara-negara tersebut memberlakukan secara tekstual kayak di Indonesia, ikrarnya Bung Karno bahwa segala bentuk perbudakan itu dihapuskan. Nah berarti di negara ini sudah nggak ada. Bagaimana dengan negara lain yang memang masih ada?
yaitu sudah ketentuannya. Kalau memang negaranya negara Islam, ya berarti harus mengikuti aturan bagaimana memperlakukan seorang budak, bagaimana seorang budak memperlakukan tuannya. Ini kalau memang di negaranya tidak ada undang-undang penghapusan perbudakan. Kita beruntung lah tinggal di sini. Di Indonesia ini selain selain jadi memang kelihatannya liberal nih Bung Karno itu, karena waktu itu juga terjadi perselisihan apakah negara kita akan dijadikan negara Islam karena mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu ya, apakah dijadikan sebuah negara yang plural, yang Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya Bung Karno memilih untuk menjadi Bhinneka. Yang penting syaratnya kalau tinggal di Indonesia harus punya keyakinan, kan gitu toh nih. Tapi di sisi lain ada undang-undang yang sifatnya benar-benar mengarah ke kemanusiaan, termasuk dihapusnya perbudakan. Jadi di negara ini nggak ada hukum perbudakan. Maka semua perempuan di negara ini adalah perempuan mulia, kecuali memang jiwanya masih jiwa budak. Masih jiwa budak. Ya wis lah gak popo dijanjeni jabatan, dijanjeni iPhone nggih, terus mari ngono gelem dijak turu karo wong lanang, alhamdulillah. Ini perilaku seperti ini nyatanya sekalipun aturan perbudakan sudah dihapus, jiwa-jiwa perbudakan ini masih ada. Jiwa-jiwa budak masih ada. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita diselamatkan lah dari perilaku yang seperti ini. Miris nggih. Maka di dalam Al-Quran juga sangat jelas dituturkan bahwasanya kalau bisa kalian bersabar dan menikahi perempuan baik-baik gitu ya. Wa in tasbiru khairul lakum, itu maknanya seperti itu. Wallahu adapun Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun pun maha pengasih bagi orang-orang yang terpilih. Jadi kalau maknanya Rahim berbeda dengan maknanya Rahman. Kalau Rahman kita lahir tok nang dunya gak lapo-lapo, gak iman, bahkan ya dikasih kehidupan sama Allah, dirawat oleh Allah, belum waktunya mati yo gak moro-moro dipateni karo Gusti Allah nggih, wong burung wayahe. Nah ini Rahman. Kalau Rahman itu maha pengasih tanpa melihat, pokoknya makhluknya Gusti Allah semua dapat cinta kasihnya Allah. Tapi kalau Rahim maknanya adalah pengasih bagi orang-orang terpilih. Bitausiati dengan meluaskan bidalika di dalam Ghafurur Rahim tersebut. Yuridu menghendaki siapa Allah liyubayyina, untuknya menjelaskan siapa Allah, atau untuk menjelaskan siapa Allah lakum padamu syara'i adinikum, pada syariat-syariat agamamu, tatanan-tatanan agamamu, masolihah amrikum, dan kebaikan-kebaikan perkaramu. Diperjelas terus dan sangat jelas kalimatnya. Wayahdiyakum, dan menunjukkan siapa Allah kum padamu sunanal ladina, pada jalannya perkara, toroikol ladina, artinya jalan-jalannya perkara, min qablikum, dari sebelummu, minal ambiyai, nyatanya dari para nabi, fit tahlili, di dalam menghalalkan, wat tahrimi, dan mengharamkan. Fatatsbi'u, maka mengikutilah engkau hum, pada ambiya. Dijelaskan kejadian-kejadian yang sudah lewat, ya, kemudian aturan-aturannya diperjelas, siapa perempuan yang boleh dinikahi, perempuan seperti apa, perempuan yang bagaimana seorang laki-laki seharusnya, ya, kalau bisa menahan diri, bisa menahan syahwat, maka insya Allah akan dipertemukan dengan perempuan yang mulia. Ketentuannya perempuan yang mulia itu seperti apa? Paling mudah adalah yang mampu menjaga diri dari perbuatan zina. Itu adalah ciri yang paling mudah kita deteksi di diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya yang Allah panaskan untuk mendapatkan perempuan yang
pasangan seperti apa, karena laki berjuang untuk dirinya sendiri. Yang memantaskan tetap Allah nanti yang mempertemukan. Berikutnya wayatubu, dan mengembalikan siapa Allah alaikum atas dirimu, yarjimu mengembalikan siapa Allah bikum dengan an maksiyatihi dari maksiat terhadap Allah atau dari terhadap Allah yang ada itu alaiha atas maksiat ila ta'ati menuju taat pada Allah. Allahu ada memberikan hikmah fima di dalam perkara dabbaro yang memerintahkan siapa Allah lakum kamu wallahu walaupun Allah itu yuridu menghendaki siapa Allah ayatu pada untuknya menerima taubat siapa Allah alaikum atas dirimu. Jadi kalau ada terlanjur atau apapun itu merasa ada dosa, ada usia kita tidak bisa mandiri, okay? Usia kita tidak bisa mandiri, Allah wallahu alimun hakim. Adapun Allah itu yuri siapa Allah bentuknya menas obat siapa Allah dirimu. Kalau Allah pada yuridu ayatu ba'alaikum karena atas yuridu ayatu ba'alaikum apa wa yuridul ladzi atau kan itu dan menghendaki Allah dan menghendaki atau menghendaki fa'aladina orang-orang yang mengikuti siapa aladin asyahwati pada syahwat, sementara orang-orang jadi itu nih maksudnya. Kalau Allah, kehendak Allah adalah menerima taubatnya umat manusia, tapi manusia pengen nih kehendaknya adalah mengikuti syahwat perilaku manusia itu seperti itu. Siapa yang dimaksud di sini al-Yahudu yaitu golongan Yahudi, wan Nasara dan golongan Nasrani, wil Majusi atau golongan Majusi, orang yang zina, yang gemar berzina, yang tidak menahan diri. Maka orang yang menahan diri dari perilaku berzina termasuk dari gangguan jiwa, harus ditangani, harus ya. Zaman dulu hal itu tidak masalah. Orang-orang hanya digolongkan dari orang-orang yang tidak bisa menahan zina, ini digolongkan dari orang sakit, jiwa sakit. Bagaimana sebuah kemampuan melakukan bisa sampai distraksi nafsunya, distraksi keinginannya, keinginan lain, ingin belajar, keinginan berinteraksi, keinginan kerja. Orang-orang yang sehat secara jiwa dan raga adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, masuk makan, nafsu berhubungan, nafsu bersenang-senang. Yang sehat jiwa raganya mampu mengendalikan itu, karena itu ada bukan untuk mengendalikan kita, tapi untuk kita kendalikan. Jadi nafsu makan ada. Apakah nafsu makan itu kemudian menjadi motivasi utama kita? Boten, tapi kita yang mengendalikan. Belum waktunya makan. Oh ini belum waktunya makan. Ini sebab makan dan seterusnya. Yuridul ladina yattabi'una syahawat, apa yang diinginkan antamilu untuknya berpaling
engkau mailan dengan berpaling iman. Ta'dilu artinya berpaling engkau anil haqi dari perkara yang hak, artinya yang engkau yang dimaksud di sini adalah alladzina yattabi'una syahawat, ya. Birtika bima dengan melakukan perkara hurima yang diharamkan apa ma alaikum atas dirimu, fatakunu maka ada engkau itu mithlahum mengikuti alladzina yattabi'un. Kalau bisa kita ya dari orang itu, ya. Kalau ya cukup idolakan karyanya, ya, nggak usah sampai jadi imajinasi yang macam-macam. Nggak apa-apa mengidolakan seseorang, itu nggak apa-apa. Semua orang berada di fase macam itu. Kalau memang orang yang kita ini tipe orang yang memang menikmati karya orang lain, misalnya sudah sampai dewasa, sing disenengi, selalu ada saja yang digemari, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai terjebak dengan perilaku yang membahayakan kita, dalam artian membahayakan jiwa kita. Antamilu mailan alim, yuridu menghendaki siapa Allah ayu kofifa untuknya meringankan siapa Allah darimu, yusahilu artinya meringankan siapa Allah alaikum atas engkau ahkam syar'i pada hukumnya syariat. Kuliko dan diciptakan siapa al-insan manusia do'ifan dalam keadaan lemah, do'ifan dalam keadaan lemah. La yasbiro bisa bersabar siapa insan anin nisa'i dari perempuan, wasyahawati dan syahwat. Kan ini adalah ini berkaitan dengan perempuan. Jadi kalau syahwat di sini umum sifatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kenapa tidak tafsir selalu diberikan amisa adalah dan dunia ini ono nanggone wong wedok, boten ngoten maknane iki, karena memang sebenarnya untuk sekarang kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan seksual kebanyakan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Al-Quran sebenarnya diturunkan untuk jelas-jelas di situ melindungi kaum perempuan, menyetarakan kaum perempuan, karena di zaman jahiliyah seperti yang sering saya katakan, ya, bagaimana mereka melihat perempuan. Bahkan di surat An-Nisa pada ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan, orang-orang yang meninggal biasanya perempuan itu dijelaskan kilo kolek aku mati bojoku PN. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kolek aku mati sakar wong wedok-wedok sing nang omahku iku engko PN. Nah, di PN nang kene boleh diperbudak, boleh diperistri. Nah, ini kejamnya zaman jahiliyah. Diaturlah di dalam Al-Qur'an. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'budu wa la tusyriku bihi. Wallahu ta'ala